Nah, Willy dengar komentar saya? Dengar, Prof. Siap. Ya, bagus. Ya, suara saya besarkan. Mohon maaf biar dengar semua anak-anakku. Nah, Anissa jangan dimatikan nanti kalau pas lagi ngobrol. Ini sekarang lagi unmute, terserah. Ini jawabannya Nak Willy. Apa itu akustik, Nak Willy? Akustik adalah the science of sound. Ya, jawabannya di sini adalah ilmu yang dikirimkan ke saya. Ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Apa bunyi itu? Bunyi itu adalah energi. Baca terusnya. Ya, boleh lah. Ya, itu sudah benar lah. Saya buka. Nggak apa-apa udah, Nak. Yang ketiga, Nak, apa yang terjadi jika bunyi mengenai material? Kelihatannya sepele semua, tapi ini perlu dimengerti. Dibaca, Nak Willy. Iya, Prof. Jawabannya. Yang nomor 3. Apa yang terjadi jika bunyi mengenai material? Apabila bunyi mengenai material, maka ada 4 hal yang akan terjadi, yaitu A. Sebagian dipantulkan, B. Kemungkinan sebagian dibiaskan atau refraction, sebagian diteruskan atau ditransmisikan, D. Kemungkinan sebagian kecil diserahkan atau scatters. Yang paling mantap itu nomor yang D, anak ya. Ini yang saya katakan jawaban yang paling kecil kesalahannya, tapi masih ada. Terima kasih, Nak Willy. Sama-sama, Prof. Nah, Aryo Laksono udah masuk belum? Belum ya? Belum, Prof. Ya, nggak apa-apa. Sekarang Nak Agis. Oke, Prof. Ya, sebentar. Apa itu akustik, Nak? Akustik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bunyi, Prof. Oke, bagus. Apa itu bunyi? Bunyi merupakan energi. Nah, ini yang mendebarkan yang ketiga. Apa yang terjadi jika bunyi mengenai materi? Jika bunyi mengenai materi, maka bunyi tersebut sebagian akan dipantulkan, diserap dan diteruskan, dan sebagian kecil akan diserahkan atau discatter. Kelihatannya nggak ada salahnya aku ya begitu. Tapi tolong betul diperhatikan menulisnya ya, Nak ya. Jadi scatter itu tulisannya SCAT double. Oh iya. Kalau mau pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia scatter juga salah itu. Jadi tolong kelihatannya sepele, Nak ya, tapi diserakkan nulisnya K-nya double ya, Nak ya. Oh, baik, Prof. Kelihatannya sepele, tapi itu penting saya beritahukan di sini. Nanti kalau sudah selesai, saya akan ngomong lagi yang lainnya. Iya, baik, Prof. Nah, Raihan Dwi. Ya, Prof. Coba dijawab, masih ada jawabannya, Nak Dwi? Apa itu akustik? Oh, ini nomor 1, Prof. Ya. Apa itu akustik? Akustik itu bisa dikatakan the science of sound atau ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Coba dilihat sendiri tulisannya anakku tentang nulis science. Science. Itu pakai T, pakai S, ayo. Ya. Iya, Prof. Sounds-nya nggak usah pakai S ya, Nak ya. Belakangnya pakai Prof. Ya. Sepele, tapi itu penting untuk dimengerti. Terus yang kedua. Apa itu bunyi? Bunyi merupakan suatu energi yang berupa getaran. Boleh sampai di situ. Yang ketiga.
Nah, yang ketiga, apa yang terjadi apabila bunyi mengenai suatu materi? Nah, ketika maksud saya bunyi mengenai suatu materi ada 4 peristiwa. Jadi yang pertama itu bunyi akan dipantulkan, yang kedua bunyi akan diserap atau absorb kalau yang bahasa Inggrisnya, lalu yang ketiga bunyi akan diteruskan, lalu yang keempat bunyi akan diserakan atau di scatters. Di sini saya salah menulis, Prof, maaf. Ya, tapi juga jawaban yang lainnya kurang tepat, Nak. Seperti tadi sebelumnya kan bukan bunyi akan dipantulkan, tapi apa? Yang saya teriak untuk Nak Willy tadi masih ingat? Iya, Prof. Apa? Sebagian gitu dong. Oh iya, sebagian, Bro. Iya, jadi tidak semuanya yang dipantulkan. Ini bisa ini ngerti apa enggak ya, kira-kira begitu, masih ada keraguan, Nak. Tapi kalau anakku sebagian bunyi akan, nah, jadi tidak semuanya yang dipantulkan, oke? Kelihatannya sepele, oh gitu aja kok ribut. Bukan, ini penting sekali. Sekali lagi, ada 4 peristiwa apabila bunyi mengenai suatu materi. Bunyi akan dipantulkan. Enggak, kurang tepat. Sebagian bunyi, karena anakku yang bawah nanti harus ngomong sebagian kecil bunyi tersebut akan diserakkan. Sangat kecil yang diserakkan, ya. Sekitar 0,4. Jadi 0,4% maksud saya. Bukan 0,4, 4/10 bukan. Jadi tolong ini dimengerti betul. Jadi sebagian bunyi akan dipantulkan, sebagian bunyi akan diserap, sebagian bunyi akan diteruskan, dan sebagian kecil bunyi akan diserakkan. Tolong diingat. Sekarang Nak Anissa Talita, yuk masih dimatikan terus. Ya, Prof. Coba dijawab. Nomor 1, apa itu akustik? Jawaban saya, the science of sound atau ilmu tentang bunyi. Ya, boleh. Terus yang kedua, apa itu bunyi? Bunyi merupakan suatu energi yang berbentuk getaran. Boleh. Yang ketiga, apa yang terjadi jika bunyi mengenai suatu materi? Ketika bunyi mengenai materi, maka sebagian akan dipantulkan, ditransmisikan atau diteruskan, diserap, dan sebagian kecil dikecerkan atau diserakan. Ya, nulis scatter sama serakkan itu dua-duanya kurang tepat. Scatter pakai CSCA, TT double ya, Nak, ya, nggak pakai H. Oh, ya, Prof. Diserakkan ada K-nya yang 2. Mungkin anak-anakku kok rewel banget sih, nggak boleh, jangan. Ini karena sains ya, Nak, ya, jadi nggak bisa dicampur adukan. Sebetulnya kalau diserap tuh ada P, ada B ya, Nak, ya. Jadi tolong dimengerti betul. Oke, terima kasih. Nak Raihan. Sudah datang belum, Nak Raihan? Oh, sudah, Prof. Tadi saya. Oh, sudah? Iya, Prof, sudah. Oke. Nak Anita Damayanti. Iya, Prof. Siap? Iya. Coba menjawab pertanyaannya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan akustik? Jawaban saya, akustik adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Ya. Nomor 2. Terus. Apa yang dimaksud dengan bunyi? Jawabnya, bunyi adalah energi. Ya, tidak salah, tapi nanti ditambahin yang seperti teman-temannya tadi ya, Nak, ya. Tapi ini sudah benar, jadi bunyi adalah energi. Terus? Nomor 3. Apa yang terjadi jika bunyi mengenai materi? Ketika bunyi mengenai materi atau mengenai permukaan sebuah benda, maka bunyi akan mengalami 4 hal yang terjadi, yaitu absorption atau diserap, attenuation atau diredam, reflection, dipantulkan, dan scattering atau disebarkan. Attenuation itu sebenarnya pelemahannya, Nak, ya. Oh, iya, Prof. Jadi seperti teman-temannya tadi jawabnya. Jadi terus kalau yang di sini yang diteruskan kan nggak ada.
Oke. Ya kan, Nak? Diteruskan, maaf Prof, saya mau nanya boleh? Iya, diteruskan. Transmission. Oke, transmission. Ya kan, kalau anakku di sebelah tembok, aku kan masih mendengar suaranya. Itu ditransmisikan namanya. Iya, Prof. Jadi masih kurang ini. Sebenarnya attenuation ada peristiwa lain lagi. Kemarin kan sudah juga saya jelaskan. Ini hal-hal sepele, tapi perlu dipahami betul. Baik, Prof. Jadi jangan dianggap sama saja begitu, Nak. Nah, Aryo Laksono sudah belum tadi? Halo, Nak Aryo. Halo Prof, ya. Ya, coba silakan Nak Aryo dibaca jawabannya. Yang pertama, apa itu akustik? Akustik is the science of sound. Ya, boleh. Yang kedua, apa itu bunyi? Bunyi adalah energi yang berbentuk gelombang yang merambat melalui medium. Boleh. Yang ketiga. Yang ketiga, apa yang terjadi bila bunyi mengenai suatu benda? Bunyi tersebut sebagian kecil kok ada diteruskan? Dipantul. Ayo tulisannya nggak bisa dibantah loh. Iya, diteruskan, dibiaskan, diserakan, dan dipantulkan. Padahal udah ngaku kan salahnya? Iya, Prof. Masa begitu? Nah, ini Nak Aryo sama Nak Agis ya. Bukan suatu kesalahan, Nak. Tapi ini subjektif. Kalau saya tunjukkan di sini bisa ngelihat nggak? Ini tulisannya Nak Agis. Ya. Ini saya print. Terus anakku mengirimnya. Kayaknya di fotokopi ya, Nak ya. Saya, Prof. Ya, Nak Agis ya. Enggak kok, Prof. Saya tulis di buku, terus saya scan. Oh ya, di scan lah. Iya. Ini konsekuensi di saya, Nak. Jadi konsekuensi saya kalau ngeprint mesti begini. Oh. Artinya apa, Nak? Artinya printernya tintanya cepat habis. Ini Nak Aryo juga sama. Tuh. Ya. Oh, iya. Kalau bisa begini, Nak. Ini kayak Nak Willy. Gimana, Prof? Jadi diketik, kemudian diketik saja ya, Prof, nanti. Iya, diketik saja, nggak usah ditulis tangan. Ya, baik, Prof. Nanti selanjutnya saya ketik. Yes, jadi kelihatannya koreksi-koreksi saya sepele, tapi mohon diperhatikan ya, Nak ya. Mungkin porno, tapi saya mengatakan bahwa ini penting dan itu akan saya ulangi di UTS sebentar lagi. Jadi jangan sampai keliru jawabnya. Kalau masih belum jelas apa yang dimaksudkan, bisa tanya saya lagi. Ya, Nak ya. Jadi sebagian dipantulkan, tapi kalau kita ngomongnya diserakkan, sebagian kecil itu diserakkan. Ada komentar tentang hal ini? Prof, saya mau tanya. Ada pertanyaan maksud saya? Iya, Prof, saya mau bertanya. Oh, silahkan, ayo. Tadi skater itu tulisannya yang benar gimana ya, Prof? S-C-A-T-T-E-R. S-C-A-T-T-E-R. Ya. Oke, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Pakai ed ya, Nak ya, skater. Pakai ed ya. Oh, iya. Soalnya kan diserahkan, jadi to be scattered. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Yuk, kembali, Nak. Bagus pertanyaannya. Ini mungkin kalau nanti, ini belum saya kirim ya, maaf. Kalau nanti melihat, saya tunjukkan di sini. Anakku lihat ya. Atau terlalu besar? Jadi pertemuan yang kedua sesudah semester, jadi mulai semester 2 nanti, pertemuan yang ke-9, karena pertemuan ke-8 itu kan
UTS ya nak ya. Kalau di dalam peraturannya pertemuan ke-8 itu UTS. Sama dengan pertemuan ke-16 itu UAS ya, UAS. Nah, ini pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 itu saya rubah nak ya, sesuai dengan koreksi dari yang bertanggung jawab. Sehingga saya rubah semua itu dari 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tidak sama seperti yang kemarin. Makanya ini saya rubah. Tolong kalau anakku bisa lihat, nah, nanti bisa dirubah sendiri yang di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Tapi kalau nggak salah 5, 6 sudah saya rubah juga ya. Tapi kalau nggak nanti saya kirimkan. Kira-kira mengerti, ada komentar, ada pertanyaan? Mungkin anakku belum lihat, belum atau malah tidak memperhatikan. Tapi supaya tidak kaget, kok beda ini ya yang baru ya. Gitu. Isinya, substansi pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 ya nak ya. Gimana Nak Agis, ada komentar, ada pertanyaan? Nak Tidak, Willy, Prof. Sudah Nak jelas. Raihan? Tidak ada? Tidak, Prof. Terima kasih banyak. Sekarang kita mulai yang ke-7. Yang kalau di aslinya itu pengaruh temperatur. Tapi di sini langsung juga saya masukkan introduksi tentang pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Supaya ya saya garis bawahi saja karena berbeda dengan yang tahun-tahun yang lalu. Pengaruh temperatur saya rasa sudah pernah kita obrolkan, kita diskusikan waktu itu ya nak ya. Apa itu pengaruhnya nak Willy kalau pengaruh temperatur terhadap rambatan bunyi, terhadap propagasi bunyi? Pengaruhnya bisa saja nanti daya daya pantulnya bisa berkurang. Propagasinya berbeda ya nak ya. Ya, Karena propagasinya. temperatur ya akan mempengaruhi kerapatan dari media, kerapatan udara, juga air. Jadi kalau ini ceritanya kemarin teriak-teriak di pinggir danau begitu, perbedaan kecepatan yang melewati air dan melewati udara berbeda. Itu akan berbeda juga kalau pagi hari, siang hari. Itu berbeda karena temperaturnya. Kenapa diceritakan di pinggir danau? Ya karena anak-anakku, kita begitu maksud saya kesulitan kalau untuk menceritakan itu di lab. Karena kalau di laboratorium kita belum punya peralatan-peralatan tersebut. Makanya ceritanya di danau. Coba Nak Willy dibaca. The speed of sound. The speed of sound is not always the same. Sound is vibration of energy passed from the molecule to molecule. The closer the molecules are to each other and the tighter their bonds, the less time it takes from them to pass the sound to each other, and the faster the sound can travel. The speed of sound is faster in solid material and slower in liquids or gases. The rate at which a sound wave travels depends upon the type of medium, air, water, rock, and etc. that it is moving through. In air, sound travel about 1,000 feet or 330 meters per second. In water, it travels about 4,800 feet or 1,500 meters per second. Ya, bagus. Cukup. Dikatakan di situ, the speed of sound is faster in solid materials and slower in liquids or gases. Sebabnya apa ini, Kak? Nah, kira-kira. Siapa yang bisa jawab? The speed of sound is faster, lebih cepat di zat padat dibandingkan di zat cair maupun di gas. Gimana Nak Willy bisa jawab? Mengapa kecepatan bunyi lebih cepat di
zat padat daripada di udara maupun di zat cair? Mungkin massa jenis ya kali, Prof. Ya? Ya, ini kan salah satu reason zamannya dulu telepon pasti pakai kabel. Kabel. Iya, kalau di kereta api, ya kalau di Nias nggak ada ya belum ada ya. Kalau di sini kan anakku bisa lihat kereta api zaman dulu, nah itu pakai. Sekarang kalau ada apa-apa, kepala stasiunnya malah males pakai telepon begitu. Tapi mau tidak mau dia harus memberikan kode pakai Morse ya nak ya. Jadi dia tetap mengirimkan hal itu karena itu data administrasi. Tapi secara umum untuk berkomunikasi mereka prefer lebih senang memakai handphone. Gitu. Tapi kalau aturan secara disiplin perusahaan mereka mempergunakan kabel masih. Nah, di sini dikatakan kecepatan bunyi tersebut lebih cepat lewat zat padat, logam umum khususnya, dan lebih lemah di zat maupun di gas begitu. Karena apa? Karena zat padat solid materials. Kepadatannya lebih tinggi sehingga dia akan menyampaikannya lebih gampang dibandingkan dengan cairan. Dia lebih renggang bentuknya, apalagi udara lebih. Itu sebabnya makanya kalau kecepatan bunyi di udara sekitar 340, kalau di sini 330. 330 meters. Jadi ngomongnya meters ya pakai S. Dan juga kalau di air sekitar 1.400, di sini dikatakan 1.500 meter. Oke, Prof. Mungkin mendasar. Nah, Agis masih ingat mengapa apa bedanya secara spesifik bunyi dengan cahaya? Secara spesifik, apa yang membedakan bunyi dengan cahaya? Apa ya, Prof? Aku ganti ditanya. Ini kan kita ngomong the speed of sound. Kita akan ngomong. Kalau umpamanya ada orang yang teriak-teriak di matahari sana, bisa kedengaran nggak? Nak? Tidak, Prof. Kenapa? Jauh itu ya boleh jauh. Karena bunyi tidak bisa melewati hampa udara. Itu yang paling pokok. Ya kan? Iya, Prof. Jadi kalau nanti UTS ada pertanyaan gitu nggak bisa jawab, udah hilang 30, Pak. Nah, itu nah. Iya, Prof. Itu mendasar itu ya. Iya, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Yuk, kembali. Nah, ini dimanfaatkan nanti kalau sesudah di belakang, apalagi minggu sesudah UTS, kita bisa bicara aplikasi peralatan-peralatan yang berdasarkan kepada karakteristik bunyi ini. Bagaimana kita mengukur kedalaman, bagaimana kita melihat bayi yang masih di rahim, bagaimana kita melihat tulang yang patah, bukan hanya pakai X-ray ya, tapi pakai memanfaatkan imagery, membayangkan, bukan hanya cahaya, tapi dari bunyi yang kita gunakan. Nanti anak-anak bisa lihat bagaimana medical instrumentation ataupun control instrumentation yang semuanya memanfaatkan karakteristik atau sifat-sifat bunyi. Makanya mungkin masa sih ditanyain terus kan saya mahasiswa, itu penting sekali karena itu merupakan dasar kalau anakku mulai mendesain, mulai merancang alat tersebut. Mengapa diulang-ulangi lagi kecepatan cahaya, kecepatan bunyi di udara, di zat padat dan di zat cair? Itu penting juga nanti di dalam pertimbangkan penggunaan alat yang akan dibuat tadi atau yang akan dipakai di mana nantinya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut utama itu. Sehingga mungkin kok gampang gitu aja kok ditanyakan berulang kali. Ya, itu paling mendasar ya nak ya. Jadi jangan kenapa sih kok diulang-ulangi? Ya sudah tahu saya kalau bunyi itu gelombang. Nah, ini penting sekali ya nak ya. Terus frekuensinya juga harus mengerti juga.
Nah, Aryo Laksono, coba dibaca, nak. The speed of sound is lower than the speed of light. Ya, Lightning and thunder both happen at the same time during a thunderstorm. ya, ini We bukan see- boat ya, nak, ya. Itu boat. Yeah. Boat itu keduanya ya, nak, ya. Lightning and thunder. Apa We itu see lightning the and light- thunder itu? Lightning, Kilat ya, nak, ya. lightning kilat, Ya, Thunder. thunder, suara gemuruhnya, Pak. petir ya, nak, ya. Ya, Bahasa Indonesia kita. Ya, kalau bahasa Jawa yang satunya beledek ya, nak, ya. Dua-duanya terjadi same time during thunderstorm. pada waktu yang Same time, tapi kita mendengarnya tidak. sama. Ya, Tidak itu sama. keterangannya di bawah. sama. Coba dibaca terusnya, nak, Aryo. We see the lightning almost immediately, but it takes longer to hear than the thunder. Based on how much longer it takes to hear thunder, tell us how far away the storm is. Ya, The ngerti kan maksudnya? Ya. Berdasarkan berapa lama perbedaan tadi sampai kita bisa, nah, kita bisa tahu jarak tersebut. Semakin lama kita mendengar perbedaan antara kilat dan petirnya, maka semakin jauh tempatnya itu terjadi hujan maupun terjadi petir. Nah, ini keterangannya di bawah lagi. Terus baca, nak, Aryo. the longer it takes to hear the thunder, the farther the distance its sound had to travel, and the farther away the storm is. Itu kan, ini kan ngomong semakin lama cahaya ini, semakin lama kita mendengar petir tadi, maka kita bisa mengatakan bahwa semakin jauh jaraknya karena dia menempuh relatif lebih jauh dibandingkan dengan. Nah, ini harus dimengerti karena kita tahu kecepatan cahaya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunyi. Coba diteruskan keterangannya di bawahnya lagi. Light travels at about 186 miles per second. Sound travels through air at speed about 1,100 feet per second. Ya, yang tadi dikatakan sekitar 330 ya, 330 meters per second. Jadi kan jaraknya jauh banget, nak. Yang satu 334 meter, yang satunya 320 kilometer. Nah, bisa dibayangkan. Itu sebabnya untuk di dunia, sekali lagi untuk di dunia tidak ada artinya untuk kecepatan cahaya. Kira-kira maksudnya tahu nggak, nak, Aryo, kenapa saya mengatakan begitu? Kok pakai embel-embel untuk di dunia, jarak itu tidak ada artinya untuk cahaya. Karena Kira-kira cahaya bisa. Iya, terus, nak. Terus. Karena cahaya bisa mengelilingi saat garis khatulistiwa tidak sampai 1 detik, Prof. Iya, betul. 40 mile ya, nak, ya. 40.000 mil ya, nak, ya. Kalau ini 186.000. Saya kira bagus sekali. Tapi kita bisa memberikan data yang lain lagi. Anakku tahu nggak kira-kira jarak antara matahari dengan bumi kalau diomongkan dengan cahaya, kira-kira berapa menit? Nah, tahu nggak anakku? Nggak tahu nggak apa-apa. 12 menit kan? Bagus sekali, hebat, hebat. Jadi cahaya matahari menempuh masih 12 menit. Jadi apa yang kita lihat matahari itu 12 menit yang lalu ya, nak, ya. Bagus sekali kalau masih ingat itu. Jadi take time 12 menit.
Nah, apalagi kalau kita ngomong dari matahari keluar suara tadi yang saya tanyakan ke Nak Agis, ya nggak mungkin kita kedengaran selain melewati vakum. Tapi juga karena jaraknya yang sangat jauh, sehingga untuk bunyi tidak mungkin akan bisa terdengar kecuali kita bawa dengan gelombang pembawa. Kalau kita seperti di ruang angkasa, di stasiun ruang angkasa, berkomunikasi dengan ada yang di bumi, begitu pakai gelombang pembawa, bukan hanya mendengar dari itu sendiri. Terima kasih, Nak Aryo. Nak Raihan, Dwi baca Nak Raihan, Dwi. Ya, Prof. Yang maaf bukan yang itu, yang ini. Saya masih menjelaskan tentang petir dan ledek tadi, Nak, dengan guru. The speed of sound 3. This is why we see lightning so much sooner than we hear thunder. If Ya, lightning occurs a mile away, the light arrives almost immediately. Right. One quarter, Ya, dihitung sendiri. 186 hundredth of a second, but it takes sound nearly 3 seconds to arrive. Next time you see lightning, count the number of seconds before the thunder arrives. Then divide this number by 5 to find how far away the lightning is. Ngerti ya maksudnya kan ya, Nak, ya, dengan kalimat ini. Bacanya nggak apa-apa, tapi artinya ngerti kan? Ya, Prof. Oke, bagus sekali. Itu ya saya betulkan divide ya, Nak, ya. Jadi then divide this number by 5. Kemudian bagi bilangan tersebut dengan 5. Nah, kita bisa tahu secara pasti, ya bukan pasti, perkiraannya kira-kira seberapa jauh halilintar tadi terjadi. Divide ya. Anak aku masih ingat sejarah politiknya Belanda disebut apa, Nak? Divide it out impera. Divide kalau di sana pakai bahasa Belanda, divide et impera. Tapi kalau bahasa Inggris divide ya. Oke, bagus, masih hafal anak. Nah, Willy, sound and the effect of temperature. Kemarin sudah, tapi tinggal baca lagi. Kok Nak Willy lagi? Salah. Nah, Anita Damayanti. Baik, Prof. Hadir. Halo? Ya, silakan dibaca ini, Nak. Sound and the effect of temperature. Bunyi dan pengaruh temperatur. Sound and the effect of temperature. Temperature is another condition that affect the speed of sound. Heat, like sound, is a form of kinetic energy. Molecules at high temperature have more energy and can vibrate faster and allow sound wave to travel more quickly. The speed of sound at room temperature air is 346 meter per second. 346 meter per second. This is faster than 331 meter per second, which is the speed of sound in air at freezing temperature. The speed of sound is also affected by other factors such as humidity and air pressure. Ini sudah kan kita tahu kemarin yang mempengaruhi propagasi bunyi. Jadi ada 4 yang mempengaruhi propagasi bunyi. Tolong diingat ya, Nak. Nak Agis, Nak Willy,
Nak Willy pergi. Nak Raihan, Nak Aryo. Jadi kalau ditanya hal-hal apa saja yang mempengaruhi propagasi bunyi, anakku harus bisa mengatakan dan menjelaskannya. Begitu. Ada 4 poin, kemudian mengapa hal tersebut terjadi. Kelihatannya sepele, penting. Kalau sudah desain sistem, itu baru nyambung. Oh iya ya, kenapa harus dipertimbangkan? Bahannya kok tidak sembarangan, tidak boleh sembarangan. Karena itu akan mempengaruhi apa yang dibuat dari bahan apa mikrofon itu. Bagaimana kita memasang sensor. Posisinya seperti apa, bagaimana, apakah lurus, apakah membentuk sudut, di atas atau di bawah. Terus kalau kita mau bikin absorber, memasang absorber, bagaimana kira-kira posisinya, dan seterusnya. Itu karena pertimbangan-pertimbangan sifat-sifat atau karakteristik dari bunyi, karakteristik waktu di sumber, karakteristik waktu berpropagasi, karakteristik pada waktu dia menabrak materi, begitu, atau sampai yang mendengar. Hal-hal ini dasar, tapi penting sekali diketahui oleh anak-anakku semuanya. Jadi sangat sampai lupa walaupun kelihatannya sepele begitu. Kalau saya tanya dengan kalimat yang 2 kalimat ini, Nak, bisa menjelaskan nggak? Ya, Nak. Nah, Anita, the speed of sound at room temperature is 346 meters per second. This is faster than 331 meters per second, which is the speed of sound in air. Kenapa, Nak? Kok kecepatannya berbeda? Sudah saya jelaskan. Nak Willy sudah ngomong, Nak Agi saya juga sudah ngomong. Tapi saya kepingin Nak Anita yang cerita. Kok bisa lebih cepat daripada kecepatan bunyi di udara pada temperatur yang dingin? Gimana? Apa sebabnya? Kenapa kecepatannya kok berbeda? Kecepatan bunyi di ruang dan kecepatan bunyi di ruang yang dingin, freezing temperature. Yang satu 346 meter per detik, yang satu 331 meter per detik. Sudah tadi sudah ceritakan. Aku kepengen dengar dari anak Anita. Kenapa itu, Nak? Di atasnya kan ada penjelasan. Molecules at higher temperatures have more energy and can vibrate faster. Ya, Nak. Halo, Nak Anita. Halo, Prof. Bentar. Gimana? Tadi Sudah nyambung, Nak Anita? terlalu cepat. Saya kurang memahami jadinya, Prof. Enggak lah, ngerti. Ini hanya karena bahasa Inggris, jadi anakku. Tapi kalau bahasa Indonesia pasti langsung tahu. Kalau temperaturnya panas, apa yang terjadi dengan molekul udara, Nak? Dan apa yang terjadi kalau temperaturnya rendah? Apa yang terjadi dengan molekul udara? Nah, itu sebenarnya kuncinya sehingga bunyi pada temperatur tinggi berbeda dengan pada waktu temperatur rendah. Oke ya. Sederhana, tapi maksud saya ya seperti pertanyaan kemarin, tugas kemarin, sepele, tapi itu perlu dimengerti betul. Karena ini dasar-dasar semua. Sebelum anakku nanti masuk ke sound instrumentation, umpamanya begitu. Itu semua berdasar kepada karakteristik udara dan bukan karakteristik bunyi di media, di udara, di saat padat, dan di saat cair. Apalagi nanti kalau digunakan di ya seperti kapal selam umpamanya, itu kan di bawah, itu submarine, itu kan di bawah permukaan air laut. Tekanannya pasti berbeda, Nak. Nah, akan berbeda juga, tapi kan di air. Nah, itu kombinasi antara tekanan yang berbeda dan itu di air pasti berbeda dengan pada waktu di udara. Di situ merupakan kita memikirkan bagaimana membuat koreksi terhadap desain rancangan anakku nanti kalau mau bikin alat.
Sama seperti mungkin anakku nanti tertarik ke biomedical. Jadi bukan pakai cahaya, Nak, tapi pakai gelombang bunyi untuk menggambar. Sehingga kok bisa sih? Nah, nanti bisa. Karena perbedaan itu akan bisa melihat apa itu ya, worm itu janin yang ada di dalam perut. Ini hal-hal sepele tapi perlu dipahami ya. Yang saya katakan dipelajari, dibaca, dipelajari, dimengerti, dan paham. Nah, anakku kepengen saya paham tersebut ya, Nak. Karena itu dasar untuk merancang, membuat suatu sistem. Pemahamannya, dasar-dasarnya sederhana semua itu, Nak. Nah, Anissa Talita, tolong dibaca, Nak. Ya, Prof. Sound and the effect of temperature. Ya, bagus jawab bacanya. Yuk. Using sound waves to study climate change, sound is produced when matter vibrates. And like light, travels in the form of waves. Sound waves are composed of a series of high and low points, much like the crest and trough of an ocean wave. The distance from one wave crest to the next is known as the wavelength. Ya, jangan berhenti. Saya minta dibaca lagi seterusnya, Nak, ini. Sound and the effects of temperature. 3. Climatologists and oceanographers predict that the warming effect in the Arctic region will probably be 2 to 4 times greater than at lower latitudes. As a result, the polar ice peaks will melt, adding water to the ocean basins and raising global sea levels significantly. To help scientists understand how much warming is actually taking place, the temperature in the Northern Ocean is being monitored using sound waves. Jadi ini kan menarik. Bagaimana para ahli ini mengukur temperatur di daerah utara atau juga sama dengan di selatan. Perbedaannya dengan di Khatulistiwa itu kalau di sana di Antartika ya, region. Terus lower latitude karena kita tahu bujur dan maksud saya bujur itu bujur barat atau bujur timur. Kalau daerah tropika terus masuk ke subtropis, kemudian masuk ke sedang, kemudian masuk ke daerah dingin, itu kita pakai garis lintang. Kalau di sini latitude itu. Jadi semakin rendah garis lintangnya, dikatakan di situ mungkin will probably be 2 or 4 times greater than at lower altitude. Ini akibat karena pemanasan, efek pemanasan. Kalau dikatakan sekarang itu global warming itu. Ini bisa dibayangkan. Jadi sebagai akibatnya, as a result, the polar ice packs will melt. Jadi yang tadinya di sana itu membeku, kemudian mencair, adding water to the ocean. Jadi akan menambah air tersebut ke samudra and rising global sea level, dan akan menambah tingginya air laut. Akibatnya apa? Semarang, Pasuruan, saya tidak tahu Cirebon, Jakarta, itu tenggelam. Ya kalau ini Presiden Amerika yang manas-manasi, Joe Biden kan ngomong Jakarta itu akan tenggelam tahun 25. Cepat sekali itu 4 tahun. Jadi kita bisa mancing di Monas. Ya terserah, tapi sebetulnya itu kehati-hatian karena meramalkan atau menghitung bagaimana es itu mencair dan kemudian menjadi air seberapa dan bisa meningkatkan ketinggian, itu suatu hal yang tidak sederhana. Banyak yang meramal, oh tahun 50 sebetulnya tenggelamnya Jakarta. Ada yang mengatakan 25 sudah, kita bisa mancing di mana? Di Monas begitu. Bukan hal yang main-main, tapi justru hal-hal tersebut
kita bisa mengerti bagaimana hal tersebut terjadi. At least paling tidak kita bisa memahami bahwa itu bukan suatu guyonan, bukan suatu joke, tapi memang betul-betul terjadi, dan bagaimana kita sebagai manusia mengantisipasi hal-hal tersebut. Bukan hanya mengantisipasi, sebetulnya kita bertindak. Sebetulnya perpindahan tanah air ini, ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan juga bukan suatu hal yang sederhana. Tapi di Kalimantan pun juga mungkin anakku juga bisa baca koran atau mendengarkan di TV, kan di sana juga cukup banjir yang lumayan. Yang itu tidak terjadi sebelumnya, tahun-tahun atau 10 tahunan yang lalu itu nggak terjadi, tapi sekarang luar biasa. Sebenarnya bukan hanya perusakan hutan. Mungkin memang kalau tidak ada perusahaan hutan, air akan, ini maaf, ini nyeleweng. Kita ngomong tentang bunyi tapi ke lingkungan. Tapi maksud saya untuk menonjolkan dengan kemampuan anakku memahami bunyi, anakku bisa membuat alat yang membantu kehidupan, membantu kita semuanya untuk menyelesaikan atau memahami masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Kelihatannya itu sepele, tapi itu penting ya. Jadi bukan pelajarannya bunyi kok ngomongnya tentang lingkungan. Kira-kira itu. Oke, Nak Willy lagi. Ini penjelasan dari keseluruhan tadi tentang apa yang terjadi. Ini malahan ngambil dari kelenteng utara, malahan di sebelah utara. Greenland sama Spitsbergen Island. Silakan. Sound and the effect of temperature. The basic idea is simple and based on the fact that sound travel faster in warm water than in cold water. The travel time of a sound signal from a ship to land-based receiver will decrease if the ocean water in between warm up and increase if ocean cool down. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Science Design and Acoustic Monitoring Program measure temperature change between the Atlantic Ocean and the Arctic Ocean. The system was set up in the Farm Strait, located in the North Atlantic between the coast of Greenland and Spitsbergen Island. Farm Strait was chosen as the monitoring site because it is where about 18% of the heat exchange between the Arctic Ocean and the Atlantic Ocean occur. Nah, Willy bisa menangkap apa yang diutamakan atau tujuannya bercerita tentang ini. Jadi, bentar, Bu. Faktanya adalah bunyi akan lebih cepat ketika dia berada di dalam suhu air yang panas dibandingkan yang dingin. Ini sebetulnya utamanya adalah menaruh ya, Nak, meletakkan alat pengendali. Ya, kenapa kok ditaruh di Frarat? Boleh bacanya Fram Strait juga boleh. Kenapa kok ditaruh di situ di Atlantik Utara sana? Karena ini kan ada tulisannya dipilih karena perubahan yang terjadi itu
sekitar 80%. Luar biasa, Nak. Kalau 100% udah fatal ya, Nak ya. Kalau perubahannya bisa kayak begitu. Tapi ini 80%. Ya karena kondisinya posisinya yang sangat strategis. Itulah sebabnya ditaruh di sebelah sana. Kalau tidak ada pemahaman hal ini, rasanya nggak mungkin bisa menaruh alat yang sangat strategis ini, Nak ya, menaruhnya. Ya. Ya komentar sebenarnya penjelasannya di atas. The travel time of a sound signal. Jadi waktu yang digunakan oleh bunyi dari kapal ke daerah penerima land-based receiver will decrease, akan menurun if the ocean water is between warm and increase if the ocean cools down. Jadi bisa dimengerti. Pertimbangannya sederhana, basicnya ya seperti saya katakan tadi. Jadi hal-hal mendasar, karakteristik tentang kaitannya temperatur dengan bunyi, tapi itu penting pada waktu pakar-pakar dari NOAA ini meletakkan alat atau sensor yang ada di Framstride ini. Jadi kelihatannya sepele, tapi memahami hal ini penting. Jadi jangan, gitu aja kok diulang-ulangi terus. Itu sangat mendasar. Karena untuk pengukuran-pengukuran yang strategis sifatnya. Sama kalau di kapal selam juga sama begitu, Nak. Ini kita masih ngomong tentang kaitannya dengan temperatur. Pengaruh bunyi terhadap temperatur. Ada yang belum saya minta ngomong tadi? Untuk membaca maksud saya. Saya, Prof. Oh gitu, Nagis belum? Belum, Prof. Boleh, terima kasih banyak. Silakan, Nak. Masih tetap pengaruh temperatur terhadap bunyi. Low frequency will safe sound is transmitted across the strait to measure the average temperature of ocean water to a depth of about 3.5 meters. The travel time is a direct measure of the average temperature between the search and the receiver. It is hoped that these measurements will provide important information for improving global climate model and answer many questions about global warming resulting from the enhanced greenhouse effect. Tahu, dengan semakin efek greenhouse ini, apa yang terjadi terhadap kehidupan? Jadi enhanced greenhouse effect. Dan aku sudah pernah mendengar hal ini. Itu sebabnya sebetulnya penjelasan juga dari yang di atas tadi. Kenapa kok ditaruh di Framstride tadi? Dan diletakkannya sensornya itu di kedalaman kira-kira 3,5 meter dari permukaan. Ya, kenapa low frequency disebut whale safe itu karena untuk binatang-binatang tersebut memang dia akan ada pada berkomunikasi pada infrasound. Itu sebabnya juga banyak keterkaitannya dengan biologis, dengan biologi, hal-hal yang sangat merugikan dalam kehidupan kita semua, maksudnya bukan hanya dari segi binatang, tapi juga kemanusiaan dan juga dunia. Yang seperti tadi, kalau konyolnya tahun 25 sudah tenggelam, tapi ramalannya paling lambat tahun 50. Jadi lambat atau cepat pasti terjadi. Nah, bagaimana manusia mengatasi hal-hal tersebut? Semakin teliti, semakin tepat informasi, semakin bisa dimengerti secara umum hal-hal tersebut, semakin mudah para penentu kebijakan untuk membuat keputusan. Begitu. Semua anakku hari ini gimana kira-kira? Dari 1 sampai 10 ini
memahami atau mengerti tentang apa yang dikemukakan kaitannya antara bunyi dan temperatur. Kalau ada komentar, ada pertanyaan, ada keingintahuan yang lain, silahkan. Gimana, Nak Agis? Ya, Prof. Ya, gimana? Dengan apa yang, atau ada komentar atau tidak, ada pertanyaan, terserah, bebas. Sejauh ini saya cukup mengerti, Prof. Oh, cukup. Hubungan bunyi dan temperatur. Ya, bagus. Gimana, Nak Willy? Aman, Prof. Nak Raihan Dwi Nugroho? Iya, Prof. Ada komentar, Mengerti. ada pertanyaan? Sejauh ini tidak, Prof. Tidak, bagus. Nah, Anissa Talita? Tidak, Prof. Tidak. Nah, Aryo Laksono? Tidak, Prof. Tidak juga. Nah, Anita Damayanti? Belum ada, Prof. Belum ada. Ini pekerjaannya siapa, Nak, kira-kira? Ada yang merasa mempunyai ini enggak? Saya, Prof. Siapa itu? Agil. Nah, Agil, ada komentar, ada pertanyaan? Cukup, Prof. Saya manggilnya Nak Muhammad atau Nak Agil? Bisa Muhammad, bisa Agil. Oh, bisa Muhammad, bisa Agil. Jadi belum ada pertanyaan, ada komentar, Nak Agil ya? Iya, Prof. Oke. Soalnya begini, ini kemudian kita akan masuk ke substansi yang kaitannya dengan pertemuan kita ke 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mungkin anakku ingat, ya memang ada perubahan ini, perubahan yang mendasar, soalnya kaitannya dengan instrumen semuanya, dengan alat semuanya, supaya anakku bisa membayangkan pengertian-pengertian dasar seperti ini, kaitannya bunyi, propagasi bunyi, terus itu tadi yang sebagian kecil diserakkan, lainnya itu semuanya menjadi dasar untuk anakku mendesain alat kalau memang tertarik akustik untuk menciptakan atau meng-create atau menyontek apa yang sudah terjadi kemudian dimanfaatkan dengan kehidupan kita sekitar sini. Jadi sudah agak berbeda dengan jadi nomor 11 ke bawah ini merupakan introduksi pertemuan ke 9, 10, 11, 12, 13. Jadi anakku bisa lihat kaitannya akustik dengan ilmu sekaligus nanti ke teknologinya ya, Nak. Jadi ini kaitannya dengan ilmunya, tapi anakku bisa membayangkan kemudian ke teknologinya. Jadi lingkaran yang tengah itu bisa dibaca, Nak Willy, lingkaran yang tengah itu tulisan apa itu? Bisa, Bro. Fundamental physical acoustic mechanical radiation in all material media phenomena. Nah, jadi pada hakikatnya kita harus mengerti betul tentang dasar-dasar fisikanya tentang akustik ya. Yaitu dasar-dasarnya sepele banget, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia kalau sumber, bagaimana dia kalau kena alat, kena bahan. Cuma itu berkali-kali yang saya katakan. Kalau itu tidak, nanti kesananya juga dia akan dipantulkan. Enggak, sebagian, tidak semuanya. Jadi ini yang penting sekali. Dan sebagian kecil, yang saya katakan, kalau satelit yang dipantau adalah yang diserakkan, sebagian kecil. Mengapa begitu? Nanti next pertimbangannya. Tapi paling tidak, itu tetap dipegang sebagai basic. Terus kelompoknya dibagi 4. Apa aja itu, Nak Agis? Yang 90 derajat ini apa aja ini? Ya, Prof. Ada engineering, arts, life science, and earth science. Ya dengan sendirinya, mohon maaf, anak-anakku bagus ngerti seni, tapi aku tidak mengajak tentang akustik ya, industri musik dan seterusnya. Itu penting, itu bisnis juga luar biasa.
Di belakang ada saya tuliskan ada miliaran tentang. Tapi untuk kita di sini ya kaitannya dengan life sciences, engineering, kemudian dengan earth sciences. Khususnya kaitannya akustik untuk aplikasi ke hal-hal tersebut. Coba kalau kita lihat secara rinci begitu ke daerah rekayasa engineering. Coba kita bisa lihat. Yang pinggir aja, jangan yang di tengah. Apa itu, Nak? Nak Agis dibaca tuh. Ada 1, 2, 3. Apa itu? Yang mana, Prof? Engineering, rekayasa. Terus di bagian luar yang putih. Itu kan hanya ada 3. Ada electrical and electrical and chemical, ya kemudian mechanical, architectural. Jadi akustik di sini untuk rekayasa itu kita bisa keluar, jadi nantinya di daerah, maksud saya keluar di sini di lingkaran yang terluar itu kita dealing dengan arsitektural. Di situ anak-anakku luar biasa itu akustik di situ. Dan ini memang sudah diintroduksi oleh zaman dulu, zaman Yunani kuno. Jadi mereka itu memang jauh maju bagaimana membuat suatu gallery, bikin suatu panggung begitu yang acoustically proof, luar biasa. Nah, itu bukan suatu hal yang mudah. Dan malahan kalau di teori yang mohon maaf, ini kita belum nyambung. Jadi katanya ketinggian teknologi itu bisa dilihat dari bunyi ini, arsitektural di bunyi ini. Jadi akustik di ruang tertutup, itu katanya ketinggian teknologi. Mestinya orang-orang disiplin lain akan marah. Masa iya? Teknologi ruang angkasa, teknologi material, nanomaterial, mungkin pada marah semua begitu. Tapi kalau kita tanpa marah tapi membaca betul-betul, kita bisa mengerti, oh iya mengapa ini dianggap jauh lebih tinggi. Karena memang basicnya berbeda begitu ya, Nak ya. Jadi di situ di rekayasa mau tidak mau anakku nanti akan keterkaitannya dengan di bidang mechanical, di bidang arsitektural, dan juga di electrical dan chemical. Mau tidak mau pasti. Bukan berarti itu hanya mechanical, mekanis saja, arsitektural hanya. Bukan, tapi keterkaitannya di situ di rekayasa. Kemudian kalau di life sciences, nah Muhammad Agi coba dibaca, Nak. Bisa baca nggak? Soalnya saya takut nggak kelihatan. Kalau mata saya sudah agak susah kalau baca kecil-kecil. Iya, Prof. Ada medicine, ada psikologi. Jadi ada fisiologi, ada psikologi, ya, Nak ya. Tahu nggak, Nak Muhammad Agil, bedanya fisiologi sama psikologi? Psikologi itu apa ya? Kalau fisiologi itu kaitannya dengan tubuhnya ya, Nak ya, badan, fisik. Iya. Tapi kalau psikologi itu kaitannya dengan jiwa, kejiwaan. Itu makanya dikatakan life sciences di sini. Jadi ada obat, ada fisik, dan ada jiwa. Itu di ilmunya di situ. Dan ini bunyi berperanan penting, Nak. Setuju nggak? Setuju apa enggak? Enggak juga enggak apa-apa. Tapi ini penting memahami itu. Memang ada yang separuh-separuh ya. Tadi saya belum ngomong ke Nak William mana Agis. Jadi kalau di sini bicara, ini kan pertengahan ini. Apakah di engineering, apa di earth sciences. Jadi hal-hal ini perlu dimengerti juga. Kira-kira Nak Muhammad Agil bisa membayangkan enggak? Apa ya keterkaitannya nih life science, psikologi? Kok ada dengan bunyi? Anakku bisa nyambung? Ya, Prof. Apa ini kedokteran? Kok ada fisiologi itu kedokteran sebenarnya? Bukan psiko ya, tapi fisiologi. Gimana Nak Muhammad Agil? Erat sekali kan ya akustik ya? Iya, Prof. Iya. Banyak sekali penyembuhan itu juga mempergunakan bunyi-bunyian. Tapi juga banyak orang membunuh orang lain dengan bunyi-bunyian. Jangan ketawa. Itu. Ya seperti Israel sekarang sistanya, alutsistanya yang paling baru.
itu dia bisa menembak sejauh 3.800 meter per teori itu. Walaupun sasarannya tidak kelihatan, tapi dia bisa menembak dengan tepat, dengan senapan. Ya, kalau senapan mungkin ada yang seperti pistol, senapan berlaras panjang, terus senapan mesin ringan, SMR. Tapi ada dedicated rifle yang bisa menembak jauh, tepat, tapi satu persatu. Nah, itu dia bisa mengklaim begitu dan terbukti. Nah, ini ternyata peranan bunyi luar biasa, Nak. Jangan lupa, bunyi ada yang bisa kita, ya seperti cahaya ada yang bisa kita lihat dan ada yang tidak kita lihat. Bunyi ada yang bisa kita dengar Ya, ada infrasound dan ultrasound. Ini yang perlu dipahami. Jadi jangan belum-belum sudah langsung, masa begitu. Tapi kalau kita sudah tahu definisinya, kita tidak akan tergesa-gesa. Oke, terima kasih Nak Muhammad Agi. Nak Aryo, bagaimana dengan membaca yang di luar, yang putih, tentang ilmu bumi, Earth Sciences, ilmu bumi. Ilmu kebumian ya, Nak ya. Ya, Prof. Apa di situ tertulis, Nak? Itu? Dua itu. Yang atasnya oceanografi, yang bawahnya itu physics of Earth and Atmosphere. Kira-kira anakku bisa melamun, bisa membayangkan begitu apa yang bunyinya, kaitannya bunyi kok berperanan di oceanografi, bunyi kok berperanan di fisika bumi maupun atmosfer. Ya sebetulnya di tanah dan di atmosfer anakku sudah sedikit tersinggung. Kita semua sudah menyinggung masalah-masalah tersebut seperti kaitan tadi. Oceanografi apalagi yang baru kita diskusikan tuh katanya. Dan ini sangat menentukan dengan kondisi sekarang. Dulu klaim kan kita bisa menggunakan kekuatan untuk mengatakan ini daerah saya. 12,8 dari pantai itu punya kita begitu. Tapi kita tidak boleh tergesa-gesa dengan kayak begitu sekarang. Yang saya singgung kemarin, bagaimana Australia curang, dia bikin jaring yang hanya tidak lebih dari 20 meter supaya ikan tuna tidak bisa balik. Ikan tuna yang melewati sebelah selatan kalau saya mengatakan, sebelah utara Australia itu di Port Darwin sini. Itu ikan tuna ya, karena kan dengan Laut India kan, itu bukan ikan yang kecil-kecil, udah besar-besar begitu. Nah ini tanda kutip kejahatan-kejahatan moral sekarang di WHO ya, di WHO dikupas, banyak yang dibongkar lagi untuk merubah perjanjian-perjanjian internasional. Jadi yang tadinya sepakat, nah sekarang kita semua sepakat untuk tidak sepakat, nah merubah karena pemahaman-pemahaman yang baru dengan teknologi-teknologi yang baru tersebut. Ya, kira-kira ini dasar. Terus kita melanjutkan ke yang ke-12. Jadi di sini saya ambil cuma yang intinya erat kaitannya dengan kita begitu, dan prospek untuk kemungkinan anakku kepingin membuat alat atau memahami itu juga bagus, karena nanti bekerja anakku bisa macam-macam, kita tidak tahu. Kita hanya mempersiapkan, kami orang-orang tua hanya mempersiapkan sebaik mungkin anakku bisa mengerti tentang apa yang terjadi di luar. Dengan sendirinya kalau kaitannya dengan akustik ya Nak ya, kalau saya sekarang. Kalau pengendalian kebisingan berbeda lagi, ya kan? Kalau tentang metode penelitian ya berbeda lagi begitu kalau kita ngomong. Ini hal-hal yang sempit bidangnya masing-masing. Nah, kita ngomong akustik, ngomong sampai jauh gitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa mengukurnya, kan ya lucu. Jadi sekarang bagaimana instrumentasi? Instrumentasi itu apa sih, Nak Agis? Instrumentation, what is instrumentation means? Ya tidak perlu sedih, nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Instrumentasi itu alat, Rob. Nah, instrumen yang alat. Kalau instrumentasi bukan. Apa ya?
penting tadi sudah benar anakku, instrumen itu alat, tapi bukan alat saja ya nak ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong measuring instrument itu berarti alat ukur. Tapi Iya. kalau kita ngomong instrumen, ya kita bisa mengatakan perangkat, bisa mengatakan tools, bisa mengatakan barang, tapi harus ada. Dan sekarang lebih lagi sound measuring instrument. Tapi sekarang kita lebih jauh lagi sound measuring instrumentation. Ya kalau lihat tadi gambarnya di pusat tadi ya, itu ada artnya memang. Jadi instrumen itu ada art. Masa sih Pak, instrumen kok ada art? Kalau anakku naik pesawat terbang, kalau anakku masuk ke kereta api, paling tidak di mobil, bagaimana mereka meletakkan alat-alat ukur? Kalau tidak, kalau di bus, alat ukur kecepatan. Kan tidak mungkin di punggung atau di atas. Pasti di depan, kan? Ya enggak? Di pesawat terbang juga begitu. Nah, itu sebetulnya art. Itu kaitannya dengan seni. Bagaimana mengatur hal-hal yang paling penting di depan kita, yang tidak begitu penting di atas. Jadi itu ada seninya, begitu maksud saya. Artinya bagaimana mengatur instrumen tersebut. Jadi instrumentation juga art. Malah kalau definisinya malah art dulu. Instrumentation is alat-alat ukur di sini ya. Jadi bagaimana memanfaatkan gabungan dari semua. Apalagi ini dedicated ya nak ya, untuk bunyi. Bagaimana memahami, kemudian memanfaatkan alat-alat ukur itu untuk pengukuran dan mungkin untuk pengendalian, dan itu mungkin untuk semuanya. Ya, Nak Willy lagi, baca lagi Nak Willy, yang keras. Woi, hilang Nak Willy. Nak Anita, tentang sound measuring instrumentation, Nak. Ya, Prof. Sound measuring instrumentation. Oh, jangan instrumentasi. Instrumentation. Ya boleh, memang itu terjemahnya instrumentasi. Tapi terus jangan sound measuring instrumentasi. Jangan dong. Instrumentation. Ya. Salah. Acoustic measurement constitute an essential step in order to establish the status of an acoustic environment and to develop a systematic approach toward modifying the environment and to set up criteria for improvement. Other more recently developed methodology of acoustical measurement entail the studies of material properties and medical diagnosis. A wide variety of instrumentation exists, ranging from a simple sound pressure level SPL meter to real-time spectral analyzer interface with sophisticated computer system. Instrument may be portable for field use and recorded file data can be later evaluated in more elaborate system. Jadi itu kalau lihat, baca sebentar, kita bisa tahu bagaimana sound measuring instrumentation itu luasnya begitu ya nak ya. Nah, di situ dikatakan juga a wide variety of instrumentation ranging from a simple sound pressure level. Jadi yang kalau instrumentasi di musik di bunyi ini dimulai dari SPL yang anakku bisa sering mengatakan decibelometer to real time spectral analyzer yang kemudian diinterface dengan sophisticated computer system, sistem komputer yang canggih. Nah, dari gabungan tersebut, paling tidak 3 hal tersebut, anakku bisa memanfaatkan data-data yang terekam itu diolah, yang saya katakan, kita bisa mengetahui apa sebetulnya yang ada di permukaan bumi, apa yang ada di permukaan, apa yang ada di pertengahan, apa yang paling dasar dari lautan. Itu dengan sound measuring instrumentation.
Kalau kita ngobrol lagi, mengingat lagi tadi gambar lingkaran yang dibagi 4 tadi, anakku bisa membayangkan. Kalau menggambarkan bolehlah, membayangkan juga bisa lah. Tidak usah gambar, tapi membayangkan di otak. Karena bukan sering, justru kita pasti diminta bukan delay time, tapi sering banget diminta untuk alat-alat yang real time. Karena penting untuk memutuskan yang tidak bisa ya, kalau kita ngomong tentang berapa curah hujan di daerah, itu bisalah. Tapi kalau kita sudah ngomong tentang kesehatan, kalau kita tentang yang mendesak, bagaimana kita membantu ada kecelakaan yang terjadi dan menyelesaikannya, bagaimana kita kebakaran yang saat yang itu akan merugikan luar biasa. Ya seperti kemarin sebetulnya itu bisa ditanggulangi dengan sederhana. Tapi kenyataannya padahal teknologi kita sudah nyampe sebetulnya. Jadi tidak bisa dengan alasan wah itu susah. Padahal sebetulnya. Jadi yang salah adalah dalam perencanaan. Bagaimana penanggulangan seandainya masalah tersebut terjadi. Kita tahu memang bensin itu gampang menyala. Tapi bukan berarti dia tidak gampang dipadamkan. Itu masalah teknis ya. Nah, ini hal-hal yang saya rasa ya memang itu bukan hanya sekedar teknologi, tapi ada kebijakan ya, ada keputusan. Apalagi kalau kita sudah ngomong politik, organisasi, dan mereka pasti ada mekanisme. Tapi kalau dari sudut pandang teknologi itu tidak ada masalah sesungguhnya. Sehingga kalau ada kebakaran sampai sehari penuh kebakaran nggak bisa itu menurut sudut pandang teknologi yang sekarang ada itu tidak, itu menyesatkan, menggelikan begitu maksud saya. Nah, itu tadi. Kalau sekarang kita tentang biomedis, itu nanti kita akan ketemu lah ya. Jadi di semester depan kita akan ketemu. Kembali lagi ke anak Muhammad Agil. Nah, tadi dosa saya belum. Coba dibaca, nak. Ya, Prof. Biomedical acoustic. The biomedical acoustic. Biomedical acoustic is concerned with the study of the interaction of acoustic wave with biological material including cells, tissues, organ system, and entire organism. Ini anak-anakku semuanya juga, jadi kelihatannya sepele, ini saya tuliskan sedikit, tapi ini pemahamannya perlu dimengerti. Biomedical acoustic is concerned with the study of the interaction of acoustic wave with biological material. Kita kemarin sudah belajar tentang interaksi antara cahaya, interaksi antara bunyi dengan materi. Nah, sekarang interaksi antara gelombang akustik, gelombang bunyi dengan materialnya di sini adalah apa, nak? Apa, nak Muhammad Agil yang dimasukkan di sini? Biologikal. Ya, betul. Artinya apa, nak, biologi? Biologi kok. Biologi. Saya kepengen menggarisbawahi aja. Yang kita kemarin ngomong tentang apa? Interaksi antara bunyi dengan yang tadi ceritakan sampai terjadi 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau ini apa? Kita dengan apa ini, nak? Ya, nggak apa-apalah. Maksud saya kemudian menggarisbawahi kita sekarang bagaimana kaitannya bunyi dengan zat hidup. Nah, biological material itu masuk zat hidup. Termasuk apa? Sel, jaringan, organ tubuh, dan keseluruhan organisme. Jadi ini lebih mendalam begitu maksud saya. Nah, bukan, memang dasarnya antara
bunyi dengan materi. Tapi materi itu kita tahu kan ada mati, ada hidup. Nah, di sini ternyata ada perbedaan. Karakteristik bunyi dalam berkomunikasi atau bertabrakan atau whatever namanya dengan zat hidup ini, biological materials ini, itu berbeda. Dan ini menarik sekali untuk memahami bahkan bagaimana kalau kita mau insisi. Insisi itu ini ya operasi kalau orang bilangnya begitu. Bagaimana kita malahan yang serem membedah begitu katanya. Ya, kalau kita membantu terpaksa dokter harus menyobek atau memotong jaringan tertentu di dalam tubuh, mau tidak mau kita harus tahu persis baik posisinya, ketelitiannya, dan tingkat penyakitnya. Nah, kita bisa mengetahui tingkat penyakit itu dari mana? Kita bisa memberikan gelombang bunyi tertentu, kemudian kita bisa mendapatkan jawabannya, tanda kutip begitu ya maksud saya, dikembalikan. Itu berbeda antara jaringan yang mati, jaringan yang rusak, jaringan yang kena kanker, dengan jaringan yang bagus, hidup. Dari situ kita bisa, oh ternyata kankernya sudah, dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang menarik di biomedical akustik, biomedical akustik. Ini kira-kira dasarnya di situ ya, Nak Muhammad Agi ya. Iya, Prof. Mungkin ada pertanyaan atau keingintahuan Nak Muhammad Agil tentang biomedical akustik, akustik biomedis. Apa ya? Ya nggak apa-apa, nanti kita ketemu lagi di 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Loncat ke Aryo lagi. Tapi masih ada kaitannya dengan biomedical Nak Aryo. Prof. Silakan. Relevant areas of interest include, but are not limited to diagnostic and therapeutic application of acoustic in medicine, acoustic propagation in biological materials, instrumentation, medical image and signal processing, characterization and processing of biological materials, physiological measurements. Nah, bagus sekali. Nah, anakku bisa cerita tentang apa yang dibaca? Jadi ini kaitannya dengan lanjutannya yang tadi, Nak. Jadi saya katakan ini nanti di tengah semester kedua kita akan diskusi tentang hal ini. Khususnya ya bukan hanya instrumentasi tapi biomedical akustik. Nah, area-area atau daerah-daerah atau hal-hal yang penting nanti apa saja ini yang disebut biomedical akustik itu. Nah, ini satu diagnostik dan terapeutik. Jadi pengamatan, penelitian, percobaan, kemudian menyimpulkan sebetulnya sakit apa ya ini ya, itu diagnostik. Kalau terapeutik sama, kemudian, nah ini apa kira-kira obatnya, penyembuhannya. Nah ini caranya dengan bunyi, nah, dengan gelombang. Nah, menarik kan? Menurut saya, kalau anakku senang mempelajarinya luar biasa. Jadi kita bisa mengetahui ini penyakit apa dan kira-kira obatnya apa yang cocok dengan menggunakan gelombang. Nah, gelombang bunyi. Mungkin yang kita dengar atau yang sound. Tapi ada juga yang mungkin menggunakan yang inaudible, mungkin infrasound atau mungkin juga yang ultrasound. Yang kedua, selain tersebut tadi, selain kita menganalisa, ingin mengetahui penyakit pada diri seseorang dan kemudian sekaligus penyembuhannya, acoustic propagation in biological materials. Nah, ini lebih mendasar lagi, lebih mendalam lagi. Bisa diketahui kok bisa ya mengetahui penyakitnya karena gelombang bunyi
itu bisa berubah-ubah sesuai dengan bahan yang dia lewati. Nah, bahan-bahan atau zat hidup dari manusia, dari binatang, dari tumbuhan, itu akan berbeda-beda walaupun sama jenisnya, karena mungkin yang satu menderita penyakit, mungkin diserang kalau padi itu, sehingga tidak bisa berbunga, tidak bisa berkembang dulu daunnya, kemudian nggak bisa berbunga. Itu kaitannya dengan kemampuan dia memprovokasikan bunyi infrasound. Yang tadinya banyak yang tidak tahu. Orang mengertinya cuma physically, secara lihat begitu, kalau petani yang umum begitu. Tapi dengan pakar-pakar pertanian sekarang, terkaitannya dengan alat-alat yang baru, nah kita bisa menyimpulkan bahwa, oh ternyata ini diserang mereng ini. Yang dulu kita tidak tahu, mereng dulu secara fisik kelihatan mata. Tapi sekarang tidak. Malah baru mulai pun kita bisa mengetahui. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui propagasi bunyi yang kita berikan ke daun tadi. Secara sederhana kita bisa menyimpulkan, terserang mereng Pak, ini Pak, cepat-cepat Pak diganti. Atau dicabut supaya bisa diganti yang baru. Ya, dengan sendirinya ini semua perlu instrumentasi ya, yang ketiga. Instrumentasi kaitannya dengan biomedis, karena tidak mungkin hanya sumber bunyi saja. Ada bagian penerimaannya, ada perekamannya, mungkin kalau lemah yang diterima, bisa penguatannya pakai amplifikasi, pakai amplifier, dan seterusnya. Sampai ke penafsirannya. Karena semuanya pasti kaitannya dengan data. Nah, mungkin ini yang agak aneh, anakku bisa kenapa bunyi kok bisa jadi citra begitu, bisa jadi gambar, bisa jadi image kalau bahasa. Dan kemudian kita bisa, karena kita sudah data, punya buku ya Nak ya, yang seolah-olah seperti kamus sebelumnya, sehingga kita bisa langsung mendapatkan gambar tersebut, membandingkannya, dan bisa langsung menafsirkannya, penyakit apa, sampai tingkat berapa, dan kalau kanker kita bisa pada tahap awal, mungkin baru tahap phase pertama ya, tahap pertama. Ya kalau sudah melewati tahap 4 biasanya langsung harus dioperasi, harus dipotong. Tapi kalau tahap pertama, kedua, bahkan ketiga masih bisa. Ini juga sama, kita mengkarakterisasi atau memproses. Nah, mungkin ada makanan-makanan sekarang yang tadinya tidak enak menjadi makanan yang enak. Bukan chemical ya Nak ya, tapi juga ya memang semuanya based on chemical. Tapi maksud saya kita bisa mengetahui dulu dari aslinya, kemudian kita bisa menambahkan sesuatu yang bisa mempercepat atau memperbanyak, memperbesar bahan-bahan yang menyehatkan atau quote and quote menyenangkan begitu. Karena bau yang harum, warna yang indah, terus rasa yang lezat itu bisa diproses dengan mengetahui tadinya dari karakter-karakter bahan-bahan biologis. Yang itu semuanya tidak mungkin tanpa dilakukan yang terakhir, physiological measurement. Yang tadi kalau kita ukur di daunnya, mungkin bahkan di akar, atau kalau pohon-pohon yang besar di buahnya begitu, kenapa kok berbeda? Terus bagaimana kalau kita stack, kok berbeda dengan yang silang, dan seterusnya. Ini kemajuan akustik, Nak, bukan hanya yang kita lihat saja, visible pakai cahaya begitu. Gimana Nak Aryo, ada komentar, ada pertanyaan? Belum Prof. Belum, nggak apa-apa, belum. Saya suka keliru Nak Ani sama Nak Anita ini. Nak Anissa, silakan baca Nak. Iya Prof. Slide-nya belum diganti Prof. Belum diganti, bagus. Terima kasih banyak. Jadi sudah 2 tadi ya. Sekarang kita ke engineering acoustic. Engineering acoustic. Engineering acoustic is concerned with the evolution Ya, and bagus. improvement of acoustical technique and apparatus, and with the promotion of new application of acoustic for useful purpose.
A. Underwater acoustic systems. B. Acoustic instrumentation and monitoring. And C. Ultrasound and infrasound. Bagus tuh, Nak. Saya nulisnya I lagi, tapi anakku bisa baca C. Itu bagus, sudah mengoreksi saya, tapi baik itu. Oh, salah, mestinya C, gitu. Tapi anakku langsung bisa baca C. Jadi malu saya. Ngerti anakku bisa cerita? Jadi nanti anakku ketemu di pertemuan keberapa ya? Mungkin ya 10 untuk engineering akustik. Engineering acoustic is concerned with the evolution and improvement of acoustical technique and apparatus and with the promotion of new application of acoustic waveform. Jadi akan digunakan di underwater acoustic system. Sudah berkali-kali diomongkan ini walaupun belum dalam dengannya. Acoustic instrumentation and monitoring. Ya sekarang sudah banyak sekali seperti pemadam kebakaran, seperti atau di industri ya Nak ya, yang pengendaliannya pada umumnya mempergunakan. Tapi tidak yang kelihatan, tidak yang kedengar begitu, terdengar. Nah, ini dikasih garis bawahi di bawah ini C itu ultrasound dan infrasound. Memang pada umumnya untuk engineering akustik itu banyak sekali yang digunakan. Ya ada kalau yang yang audible biasanya untuk anak-anak kecil itu mempergunakan yang audible. Tapi kalau untuk hal-hal pengendalian biasanya kita manfaatkan yang ultrasound dan infrasound. Memang anak-anakku tidak belajar tentang KBI ya di sini karena belajar akustik. Tapi mau tidak mau ya saya sambungkan nanti tentang noise. Jadi untuk karena memang harus walaupun tidak kalau KBI atau pengembalian kebisingan di industri memang dedicated untuk menangani noise ya. Tapi kalau di sini ini hanya memberikan informasi bahwa akustik itu juga ada kaitannya, erat kaitannya karena noise itu. Nah, noise apa enak ini kira-kira nak? Sesuatu yang tidak kita inginkan. Apa sesuatu itu? Bisa bunyi, bisa sinyal, frekuensi. Kalau noise sebaiknya bunyi aja nak langsung. Jadi apakah noise itu nak? Apakah bising itu? Bising itu udah betul jawabnya nak, bagus jawabnya barusan. Apa nak Arya? Bising adalah bunyi yang tidak diinginkan. Apa artinya bunyi yang tidak diinginkan? Nak Aryo, ayo Nak Aryo tadi jawab bagus. Teruskan. Apa artinya bunyi yang tidak diinginkan? Bisa menjelaskan tentang bunyi yang tidak diinginkan itu yang kayak apa? Ayo Nak Aryo, jawab aja. Saya senang barusan jawabannya Nak Aryo. Bunyi yang tidak diinginkan itu yang kayak apa? Kayak suara pesawat. Suara pesawat, bising. Bising, sekali lagi, bising itu sama dengan noise. Bising, noise itu adalah bunyi yang tidak diinginkan. Ini yang saya kepengen menggarisbawahi, makanya saya semangat, ayo Nak Aryo ngomong terus. Nah, maksud saya, sudah ngerti atau belum? Bunyi yang tidak diinginkan. Itu bukan hanya bunyi yang meledak-ledak, Nak. Seperti analoginya pernah mungkin saya ceritakan, orang disiksa, itu tidak mesti harus ditaboin, tidak harus dipukulin, tidak harus cukup ditetesin air. Tetesin air. Itu Israel, itu Yahudi. Itu luar biasa itu. Jadi dalam menyiksa orang itu pakai tetesan air. Udah tahu kan? Nah, anak Willy udah tahu dongeng saya pasti. Jadi dengan rambutnya dicukur sedikit aja, kemudian ditetesin kira-kira mulai jam 6 sore. Nanti jam 6:30, jam 7 udah teriak-teriak nggak tahan itu. Ditetesin, tidak dipukulin. Nah.
Sudah disiksa tidak, tapi itu menyiksa juga. Nah, maksud saya analoginya Bapak ngomong apa itu? Oh, terus kaitannya dengan nyiksa. Bunyi itu ya, noise itu, bising itu bunyi yang tidak diinginkan. Jangan hanya membayangkan kalau bunyi yang tidak diinginkan itu yang teriak-teriak, yang menggelegar. Bukan. Gimana menurut Agis? Omongan saya setuju apa enggak? Iya, kenapa, Prof? Wah, gimana? Dengerin Iya, apa enggak? setuju, Prof. Setuju. Tidak Setuju, harus contohnya yang apa? suaranya keras. Tidak hanya yang suaranya keras kan? Iya. Bising itu tidak hanya, jadi bising itu definisinya bunyi yang tidak dikehendaki. Nah, terus kalau gitu, kira-kira bisik-bisik ada yang tidak dikehendaki juga? Kenapa, Prof, tadi? Iya, kalau bisik-bisik itu kan berarti kan tidak kedengaran orang atau kedengaran tapi tidak jelas gitu. Itu juga termasuk bising. Iya, Prof. Tergantung, Prof. Iya, karena apa? Itu bunyi yang tidak dikehendaki. Jadi jangan hanya ledakan doang. Ini yang perlu saya mengerti, makanya tadi semangat saya ngejar Nak Aryo. Ayo, kalau bunyi yang tidak diinginkan itu yang kayak apa? Gitu. Gambarannya jangan hanya yang meledak. Nah, itu sudah orang pasti tahu. Seperti kalau kita lagi membangun seperti BUMN lagi bangun jalan, kemudian masang tiang pancang begitu, itu udah jelas dipukulin tong-tong, itu pasti bunyinya keras. Tapi di kantor dengan ketawa-ketawa itu juga kelihatannya menyenangkan, tapi itu menjengkelkan untuk orang lain. Itu juga kebisingan yang harus diredam kalau di dalam perkantoran. Apalagi bisik-bisik begitu ya. Nah, jadi kita tidak senang dengar bisik-bisik itu. Nah, gimana caranya menghilangkan suara bisik-bisik tadi? Mengerti ya, Nak ya? Itu banyak nanti alat-alat yang kedengarannya tidak begitu, tapi begitu terus-menerus, iterasi ya, nah itu akan merusak konsentrasi kita, merusak kesehatan kita. Apalagi bunyinya mungkin dari gesekan bahan atau metal begitu ya, Nak ya. Tidak keras, tapi terus-menerus ya lama-lama. Nah, itulah kira-kira definisi bising harus dimengerti betul. Prof, mau tanya, Prof. Oh, boleh, senang sekali saya anakku tanya. Berarti kalau misalkan bising ini kan tadi kan kita tahunya frekuensi yang kita bisa dengar di telinga manusia kan 20 sampai 20.000, Prof. Terus 100. Nah, tapi kalau misalkan itu bunyi yang tidak terdengar berarti di luar daripada range itu masuk kategori bising nggak? Sementara kan kita nggak dengar kondisinya. Nah, kalau per definisi enggak. Tapi kalau pertempuran itu harus dipertimbangkan. Jadi kalau secara umum enggak. Jadi yang mengganggu di industri itu pada umumnya yang audible. Bukan yang inaudible. Nah, kalau ada industri yang rasanya belum ada. Kecuali industri-industri sistem persenjataan. Dan itu pasti sudah karena ada izinnya itu. Jadi bisa mengerti ya. Jadi per definisi ya. Bagus. Pertanyaannya bagus. Ya, ini nanti yang dipelajarin, ini yang di kalimat yang pertama di sini. Ini kan satu kalimat ini. To increase and diffuse knowledge of noise generation and propagation. Jadi kita harus mengerti bukan hanya noise-nya, tapi bagaimana noise itu apa karena mesin, ya, apa karena, nah kalau kita di jalan lain lagi, kebisingan rumah kita atau kediaman kita atau kantor kita itu di jalan. Nah, kita harus mengukur juga tentang berapa intensitas dari dan seterusnya yang mungkin saya sudah jawab. Dan propagasinya. Dan itu sifatnya apakah itu pasif noise, apakah itu aktif noise. Ya kalau pasif dengan sendirinya kita bisa tinggal pengendaliannya dan seterusnya. Dan kemudian akibat-akibat yang timbulkan kira-kiranya sebelum kita membuat sistem pengendalian tenaga kebisingan. Nah, biasanya ini ada diatur oleh peraturan-peraturan, pembatasan-pembatasan ini Departemen Tenaga Kerja ada, terus industri juga ada, pemerintah daerah juga mempunyai hal ini.
Ini kira-kira nanti anakku ya terima cuma cuma satu pertemuan kita mendiskusikan tentang kebisingan ini. Nah, di bidang kebisingan ini, pada ikatnya kita ngomong tentang ini semuanya. Bagaimana pengukurannya, bagaimana memperkirakan, atau kalau lebih jauh lagi, kalau anak mau mengatasi, nah, kebisingannya kita modelkan, dan kemudian kita kaitkan dengan, setelah kita melihat, kita bisa, oh, ternyata ini karena tadi yang saya katakan, gesekan antara benda padat, oh ini karena putaran angin yang tinggi. Putaran angin yang tinggi dengan AC yang besar, nah itu luar biasa. Nah, saya mengalami, jadi di sini semua tempat tinggalnya kita tahu. Kalau siang hari nggak kedengaran, tapi begitu malam hari luar biasa itu AC itu. Dan itu mengganggu. Lama kali ya enggak, tapi lama-lama seperti rumah, ini yang saya nggak kebayang, saya melihat banyak bangunan yang di pinggir jalan raya. Walaupun itu gedung tingkat tinggi, itu tetap mempunyai, ya saya pernah merasakan juga bagaimana mengukurnya juga. Nah, bagaimana akibatnya kalau seseorang, ya mungkin kalau 1 hari 2 hari, apalagi itu kaitannya dengan pergi ke luar kota, begitu menginap di kota, pakai hotel di pinggir jalan, ya hotel Indonesia maunya begitu. Tapi buat orang yang pekerjaannya tiap hari tidur di situ, itu berbeda. Tapi kalau cuma sehari 2 hari, habis itu hilang. Nah, ini kita kaitannya dengan penghuni biasanya yang ada di situ. Ada industri datang yang kemudian menimbulkan alat-alatnya kebisingan terhadap penduduk sekitar dan seterusnya. Ini kaitannya dengan measurement, kemudian ramalannya prediction, kemudian produknya apa itu, bagaimana kualitasnya. Tidak tinggi, tidak keras intensitasnya. Tapi kita lihat frekuensinya. Memang ini cuma kita singgung kulit-kulitnya aja, nah, tapi anak-anak aku tahu bahwa ruang lingkup akustik itu ternyata luas. Jadi ke bawahnya tentang classroom akustik dan juga quiet system design. Nah, ini mungkin, tapi ya nggak bisa terlalu lama ya, karena kita ngomong hanya sekilas semuanya, occupational, recreational, exposure to noise. Banyak, khususnya anak-anak yang kurang beruntung, kita bisa tinggikan semangatnya. Banyak juga, kalau dulu, kalau saya baca di buku-buku, itu penyembuhan banyak tentara-tentara Amerika yang pernah ditahan di Vietnam, kemudian pulang, itu ternyata mungkin kalau kita ngomongnya juga sudah tidak bagus begitu ya, tapi itu bisa disembuhkan dengan di sini terminologinya exposure to noise. Mendengarkan lagu-lagu, mendengarkan hal-hal, mendengarkan dongeng dan seterusnya. Ini juga penelitian dari para psikolog ya, dengan memanfaatkan bunyi. Nah, mau tidak mau semuanya harus pasti based on codes and based on standard. Nah, ini banyak sekali. Nah, Willy masih ingat apa itu standar? Standar itu adalah kesepakatan. Mulai nggak apa-apa, acuan juga boleh. Acuan. Ada berapa macam standar? Ada international version, ada national version. Ya terserah aja lah. Standar itu ada 2 memang, tapi standar fisik dan standar tertulis. Written standard and physical standard. Masa lupa? Ya. Lupa. Ya nggak apa-apa. Nah, ini yang pada umumnya nggak mau belajar tentang ini, physical akustik. Ya, karena ini physical akustik ini theoretical ya biasanya ya. Jadi akustik fisika, fisika akustik. Nah, hal ini yang perlu saya kira anakku sudah mengerti semua. Kemarin sudah dipelajari sedikit. Nah, apa itu transmisi, defleksi, refraksi, interference, diffraksi, scattering, absorpsi, dan seterusnya.
Ini kaitannya dengan theoretical computational. Biasanya kalau ya nggak usah orang lain, aku dulu juga kalau ini sebel kalau belajar tentang fisika akustik. Tapi kembali dasar-dasarnya pasti. Dan kemudian apa manfaatnya kita mengetahui hal-hal tersebut dikaitkan dengan kondisi yang ada. Kemudian, kemungkinan bermanfaat untuk, karena seringkali kita membuat tapi tidak memikirkan akibatnya. Orang lain yang akan menderita baru. Kenapa itu? Seperti kalau di sini itu kaitannya dengan sound generation from turbulent flows as jets and rocket. Ya mereka yang bikin seenaknya. Tapi yang setiap hari akan mendengarkan itu yang perlu. Ya sebetulnya sudah, kalau ruang pilot nggak akan bakal mendengar suara. Tapi yang bukan pilot, penduduk biasa yang tiap hari kapal itu take off and landing ya nak ya akan terganggu dengan sendirinya. Hal-hal ini yang kita kaitkan dengan physical acoustic. Ini sudah underwater acoustic, saya rasa nanti kita juga pelajari lagi, khususnya instrumentasinya ya nak ya. Anak teknik fisika mesti belajar mempelajari tentang instrumentasi akustik, underwater akustik. Nah ini tambahan sedikit tentang yang lain. Sebetulnya pakar-pakar akustik itu mengerjakan apa saja sih? Begitu. Kalau kemungkinan anakku pengen tahu, ini ada tulisannya. What do acoustic? Yang pertama itu disebut acoustical engineer. Jadi disebut acoustical engineer karena mampu merancang transducer, microphone, earphones, and receiver. Transducer itu apa sih? Ada anakku yang tahu? Nah, Raihan tahu nggak transducer apa, nak? Nggak tahu, Prof. Oh, tahu dong, masa nggak tahu? Tidak boleh begitu, anak teknik fisika harus tahu transducer. Kan mesti udah belajar kan? Kan ada konverter, ada sensor. Apa lagi transducer? Saya juga baru cari sih, Prof. Hebat jawabannya. Transducer itu alat ukurnya bukan, Prof? Bukan, transduce itu. Jadi ada in, ada out. Terus dia merubah, bentuk energi, Prof. Ya, betul. Alat berubah energi, Prof. Ya, jangan alat, nak. Kalau kita ngomong alat, itu Sunatoto suka cerewet kayak begitu itu. Jadi kalau sensor kan indranya. ya sama sebetulnya, tapi dia belum. Dia sama tapi belum. Dia men-sense, namanya sensor. Sensing dia fungsinya. Tapi kemudian yang merubah dan mengirimkan ke prosesor itu transducer namanya. Yang besaran diterima dari sensor tadi, kemudian dia rubah. Apakah tadinya cahaya menjadi listrik, apakah bunyi menjadi listrik. Semuanya menjadi listrik karena supaya bisa diproses. Ya, anak Raihan ya, anak dia. Kalau ini apa yang kedua nih? Bioacoustician. Enak, Agis. Kita sampai jam berapa, nak? Sampai 11.30, Prof. Jadi sudah kelebihan ya? Iya, nggak apa-apa, Prof. Ya, jangan begitu, nggak boleh. Nanti anakku mungkin ada hal lain, tugas lain. Masih 1, 2, 3, 4. Tapi ini sebetulnya mengenalkan untuk hal-hal semester, tengah semester yang kedua nanti anak yang akan kita pelajari bersama-sama. Cuma seperti yang saya katakan tadi, setiap pertemuan berubah, berganti topiknya, karena melengkapi anak-anakku supaya tahu meluaskan pemahaman. Ternyata
akustik itu luas banget. Dan ternyata bisa luar biasa juga kalau kita masuk ke dalamnya. Banyak sekali hal-hal yang lebih spesifik, tapi kaitannya tetap dengan ilmu tentang bunyi, kaitannya dengan akustik. Mohon dibaca sendiri ya, Nak ya. Nak Muhammad Agil, Nak Aryo, Nak Anissa, Nak Anita, Iya, Prof. Nak Agis, Ya, siap, Prof. Nak Willy. Baik, Prof. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan sudah saya sebut semuanya. Jadi ini terakhir. Jangan lupa pesan saya ya. Yang tadi PR tadi itu nanti ulangan keluar di UTS. Jangan sampai jawabannya salah. Kalau salah nanti jadi 0 dapat nilainya. Kalau benar langsung 100, Nak. Jadi jauh, jaraknya jauh loh, Nak. Yang 1 0, 1 100. Kalau 100 kan bisa bantu yang lainnya. Jadi nggak ada 80 khusus untuk pertanyaan itu. Kalau pertanyaan lainnya, denger ya, Nak Raihan ya. Iya, Prof. Terima kasih. Jadi pertanyaan itu yang apa yang terjadi kalau gitu. Itu harus 100 dapatnya, tidak boleh 0. Oke ya, saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Balina.